Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Dr. Muhammad Roy Purwanto. Ketemu lagi di channel YouTube saya dan di kuliah online saya. Kali ini kita akan ngaji bersama tentang pernikahan dengan orang non-muslim. Bagaimana hukumnya? Saya akan baca beberapa nukilan dari kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri ya. Jadi beliau mengatakan begini. Jadi ini fenomena di Indonesia, juga di beberapa negara itu ada pernikahan dengan non-muslim. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita akan melihat pertama dalam perspektif ulama fikih. Setelah itu kita lihat undang-undang kita. Jadi pertama, pernikahan dengan orang non-muslim itu dibagi menjadi tiga. Jadi kalau para ulama fikih itu membagi tiga begitu. Ini saya bacakan: ankihatu ghairil muslimina. Ankihatu ghairil muslimina sawa'un kanu kitabiyina kal yahudi wan nasara au ghairi kitabiyina kal majusi wal barahimah wa musyrikil arab alladzina ya'budunal awthan wa ghairahum. Jadi pertama, orang ketika menikah dengan non muslim itu dibagi menjadi tiga. Jadi pertama dengan wanita atau dengan orang kitabiyin. Jadi dengan ahlul kitab, bahasa lainnya itu dengan ahlul kitab, menikah dengan ahlul kitab. Terus kedua, menikah dengan orang non ahlul kitab tapi masih percaya kepada Tuhan juga, punya agama tapi non ahlul kitab. Terus yang ketiga adalah pernikahan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kalian nikahi orang-orang musyrik ya, sehingga mereka iman. Seorang budak yang mukminah itu jauh lebih bagus daripada orang yang musyrikah. Nah, jadi kalau para ulama kemudian begini. Pertama, nikah dengan ahlu kitab, nikah dengan orang musyrikah itu jelas tidak boleh. Itu aja pertama gitu. Maka kalau dalam konteks tadi yang saya bacakan, ankihatu ghairil muslimah, itu kalau menikah dengan musyrikil arab alladzina ya'budunal awthan itu tidak boleh. Jadi menikah dengan musyrik atau musyrikah yang menyembah berhala misalnya, atau kalau sekarang menyembah berhala mungkin sudah tidak, nggak tahu masih ada atau tidak gitu. Tapi kalau orang Arab sekarang sudah tidak mungkin jarang yang menyembah berhala, atau mungkin sudah tidak ada yang menyembah berhala. Tapi misalnya ateis, dia tidak percaya Tuhan. Nah, ini ateis ini termasuk dia bagian dari musyrikah. Jadi yang tidak boleh dinikahi. Jadi tidak boleh dinikahi dan tidak boleh kita menikahkan anak gadis kita dengan orang-orang musyrik. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Mengapa nggak boleh? Ulaika yad'una ilan nar. Nah, begitu. Jadi pertama, nikah dengan musyrikah. Musyrik dan musyrikah itu tidak boleh ya. Nah, termasuk bagian dari musyrik dan musyrikah itu yang ini. Tadi kan ada tiga golongan. Yang kitabiyah, kemudian ghairu kitabiyin. Jadi yang pertama kitabiyah itu atau kitabiyin itu Yahudi wan Nasoro. Nah, kalau Yahudi wan Nasoro masih khilaf. Kemudian ghairu kitabiyin tapi dia sebenarnya masih percaya Tuhan. Seperti
seperti orang Majusi, Barohimah itu, Zoroaster, itu mereka percaya Tuhan tapi kitabnya bukan kitab samawi, misalnya begitu. Agamanya bukan agama samawi. Nah, ini menurut beberapa ulama ini bagian dari orang-orang musyrik gitu. Khitabnya masuk ke dalam musyrik, sehingga kemudian yang Majusi wal Barohimah wa musyrikil Arab alladzina ya'budunal awthan itu peluang pertama tertutup. Jadi kita tidak boleh menikahi mereka dan juga tidak boleh menikahkan anak gadis kita dengan mereka. Sudah ya, yang pertama itu. Tapi yang kemudian yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana dengan ahlul kitab menikah atau menikah dengan ahlul kitab? Ini yang ulama kemudian khilaf. Ahlul kitab. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran masih disebutkan bahwa boleh menikah dengan ahlul kitab gitu. Misalnya Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi dihalalkan kalian semua itu menikahi orang-orang mukminat dan juga menikahi orang-orang ahlul kitab itu. Jadi muhsonat min ahlil kitab minal ladzina utul kitab. Nah, yang jelas man humul ladzina utul kitab. Nah, itu kalau ulama sepakat itu adalah al-yahud wan nasoro. Al-yahud wan nasoro. Jadi sehingga ada yang berpendapat kemudian kalau menikah dengan Yahudi dan Nasrani itu boleh. Jadi begitu, boleh. Boleh, artinya nggak apa-apa. Ada juga yang kemudian berpendapat kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab, itu boleh. Tapi kalau dibalik tidak boleh. Maksudnya perempuannya muslimah, kemudian laki-lakinya ahlul kitab, tidak boleh. Gitu. Nah gitu ya. Jadi ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat begitu. Nah ini bisa disebut tadi kalau dengan musyrik jelas ulama sepakat menikah dengan musyrik tidak boleh, tapi kalau dengan ahlul kitab khilaf, gitu khilaf. Khilafnya adalah ada yang berpendapat kalau laki-lakinya ahlul kitab, perempuannya muslimah tidak boleh. Kemudian kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab itu boleh. Jadi pendapat saya satu itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa dalam konteks sekarang ahlul kitab itu siapa gitu. Apakah konteks sekarang itu al-yahud wan nasoro itu masih bisa disebut ahlul kitab? Nah gitu. Sehingga kemudian ada juga yang berpendapat kemudian tidak boleh. Nah, nanti kita lihat di konteks kita. Tapi itu pendapat dasarnya para ulama fikih seperti itu. Jadi pada dasarnya ulama fikih berpendapatnya kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari begini, di Al-Fiqh Al-Madhabil Arba'ah ini kemudian dia mengatakan begini. Kalau dari segi sahnya pernikahan, jadi nanti tolong dibedakan antara sahnya pernikahan dengan hukum menikah, ya. Jadi misalnya hukum menikah itu haram atau makruh atau apa gitu. Misalnya bagi menikahi musyrikah atau musyrik itu haram, jelas. Wala tankihul musyrikat misalnya begitu, haram, ya. Tapi misalnya terus kemudian bagaimana dengan ahlul kitab? Bagi ulama yang misalnya mengatakan tidak boleh, ya haram melakukan gitu. Karena alasannya ahlul kitab sekarang yang dimaksud khitab dari ayat tadi itu ahlul kitab dulu, kita zaman Rasulullah. Sekarang sudah bukan ahlul kitab lagi.
al-Yahud wa Nasara sudah berbeda dengan kitabnya yang dipakai dengan kitab zaman saat itu. Sehingga tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh. Tapi jadi haram nikahnya. Tapi ketika berbicara bahwa bagaimana hukum pernikahannya itu beda. Tadi hukum pernikahannya, sekarang bagaimana status pernikahannya, sah atau tidak, misalnya begitu. Maka kalau menurut ulama sah, asalkan syarat-syaratnya dipenuhi, syarat-syarat secara Islam ya. Jadi misalnya begini, misalnya ada seorang mau menikah, pasangannya dia seorang muslim ya, seorang muslim kemudian menikah dengan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab, atau dibalik lah, atau yang udah gitu aja, muslim dengan perempuan ahlul kitab. Menurut ulama yang mengatakan tidak boleh, maka haram hukumnya. Tapi misalnya dia kemudian melakukan dengan syarat-syarat muslim, dengan syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan Islam, dia melakukannya secara seperti itu, maka ketika dilakukan maka nikahnya bagaimana? Proses nikahnya sah. Jadi proses nikahnya sah, tapi hukumnya haram. Ya jadi begitu. Kalau kita ngikutin pendapat ulama yang memang haram, tapi proses nikahnya kalau sesuai dengan syarat dan rukun secara Islam dipenuhi, sah. Nah, terus implikasinya apa? Hukumnya haram tapi kemudian sah ya, cuman kemudian tidak dikatakan zina gitu. Jadi dia kalau sah hukum pernikahannya, maka tidak bisa dikatakan dia zina. Dan suatu saat misalnya kemudian dia masuk Islam, maka tidak perlu nikah lagi. Nah, implikasinya di situ. Sehingga kemudian begini, saya bacakan. Misalnya ini, imma antakuna muwafaqatan li'uqudil muslimina fi syara'iti wal arkani bi ayyatazawwaja bi ijabin wa qabulin wa syuhudin wa waliyin bi syarti antakunal mar'atu khaliyatan minal mawani'i fala takunu muharraman wala takunu muqtaddan aw yakunu rajulu kadzalika fala yakunu mutazawwijan arba'an tsumma yatazawwaju khamisatan aw ghayra dzalik minasyara'itil mutaqaddimati fa in kanat muwafaqatan li uqudil muslimina kanat sahihatan fi nadril muslimina bila khilafin. Nah, jadi yang penting selama rukun pernikahannya dipenuhi, ada syarat, saksi, pakai wali juga misalnya gitu. Ada syarat, ada saksi, ada wali, ada akad. Nah, kemudian syaratnya juga, syarat pernikahannya dipenuhi. Apa syaratnya? Yang dinikah itu tidak dalam kondisi iddah misalnya gitu. Tidak ada mawani, misalnya mawani itu tidak menikahi perempuan yang sudah dalam pernikahan orang lain, tidak menikahi orang yang mahram begitu. Menikahnya tidak dalam masa iddah perempuannya. Nah gitu. Terus kemudian bagi seorang laki-laki misalnya belum sampai 4 istri gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bisa misalkan sudah terpenuhi atau bisa dipenuhi, maka nikahnya sah. Sahihatan fi nadril muslimina bila khilafin. Jadi nikahnya sah. Jadi kalau hukumnya nanti beda, tadi kan saya katakan beda, tapi nikahnya sendiri sah. Lupa. Terus bagaimana misalnya ada orang non-Islam menikah secara Islam? Nggak apa-apa, biarin saja. Berarti nikahnya sah itu secara Islam. Terus apa gunanya orang non-Islam kok nikah secara Islam? Ya mungkin dia kepingin, misalnya ada orang non-Muslim ya, dia ada orang non-Muslim, kemudian dia bilang, saya kok kepingin nikah secara Muslim karena secara Muslim kok kayaknya kok bukan bagus tapi sakralnya tinggi. Jadi
meskipun saya agamanya ateis misalnya gitu, tapi saya mau menikah secara muslim. Oh, silakan saja. Apa? Ya harus diperhatikan wali, saksi, akad nikahnya gitu. Ada akad nikah, wali, saksi gitu. Itu terus kemudian diperhatikan perempuannya ini masa iddah enggak, dalam pernikahan orang lain tidak gitu, ada mawanik tidak gitu. Kalau itu semua tidak ada, laki-lakinya juga belum punya istri misalnya, belum sampai 4, itu kalau tidak ada mawanik begitu, misalnya dia nikahnya dengan cara Islam, maka nikahnya sah. Sah. Nah, terus kemudian gunanya apa, implikasinya apa gitu. Kok nikah secara apa namanya, misalnya ya gunanya untuk ini aja, siapa tahu dia nanti suatu saat kok masuk Islam, maka kalaupun tidak perlu tajdidun nikah nggak apa-apa, karena syarat rukun pernikahannya sudah terpenuhi. Nah, jadi itu jadi itu yang perlu diperhatikan. Mengapa demikian? Karena tadi saya baca hukum tadi Ashabul Malikiyah, dia mengatakan hukum yang berlaku bagi umat Islam itu pun kalau dilakukan oleh orang non-Islam itu boleh. Jadi hukum yang berlaku bagi orang Islam itu sah, maka kemudian kalau ada orang non-Islam melakukan juga sah juga gitu, karena sama-sama hamba Allah. Nah, itu yang diinikan. Nah, itu tentang perkawinan. Nah, tadi kalau kita perspektifnya perspektif ulama madzhab. Nah, kemudian bagaimana kalau perspektif undang-undang kita gitu masalahnya? Bagaimana di Indonesia? Apakah kemudian mungkin kemudian menikah dengan orang non-Islam? Nah, kalau mungkin, semuanya mungkin, nyatanya kita akan melihat kita melihat banyak kasus orang menikah beda agama di Indonesia. Ya, ada yang laki-laki atau perempuannya muslim, suami atau istrinya non muslim, tapi itu dengan cara yang lain, kemudian mereka dengan nikahnya di luar negeri, kemudian dicatatkan di catatan sipil dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kalau kita ngikutin kompilasi hukum Islam KHI, maka pernikahan seperti itu tidak sah. Ya, kita mengikuti KHI misalnya, kompilasi hukum Islam, maka tidak sah. Misalnya di pasal 44 dikatakan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, misalnya gitu. Nah, itu tidak sah. Maka kalau Anda misalnya mau menikah secara muslim ya, secara Islam ya, saya katakan secara Islam. Ini secara Islam ke KUA, di KUA tidak akan mau menikahkan misalnya salah satunya kok agamanya bukan Islam, nggak bisa gitu. Jadi begitu. Nah, kok hanya ada yang terjadi Pak, ada yang terjadi menikah muslim dengan non muslim, itu berarti menikahnya tidak secara Islam. Gitu saja jawaban saya. Sebab apa? Sebab kalau secara Islam, di kompilasi hukum Islam itu tidak akan terjadi. Dan misalnya dipaksa pun nggak akan mau, nggak akan bisa, karena dalam undang-undang kompilasi hukum Islam pernikahan itu harus satu agama gitu, satu agama. Ya artinya apa? Karena kompilasi hukum Islam ya laki-lakinya muslim, perempuannya muslim. Kalau salah satunya tidak Islam, tidak bisa dilakukan pernikahan secara Islam. Ya, pernikahan secara Islam. Jadi kartu nikahnya dapat dari KUA itu nggak bisa. Tapi kalau ada yang menikah seperti itu, berarti kalau ada yang menikah antara muslim dan non muslim, kok terjadi pernikahan dan dapat dicatatkan, maka itu dicatatkannya di catatan sipil, dan itu menikahnya jelas tidak secara Islam. Sebab kalau ke Islam ke KUA, dan di KUA nggak bisa seperti itu. Nah, itu sebagai catatan. Jadi, nah, apa dasarnya? Mengapa kemudian kompilasi hukum Islam berpendapat seperti itu? Ya karena dasarnya banyak. Misalnya MUI sendiri tahun 1980 itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah, gitu.
Kemudian NU di Muktamar NU ke-28 juga memfatwakan dengan bahsul masailnya bahwa pernikahan beda agama tidak sah. Muhammadiyah juga begitu dengan majelis tarjihnya. Alasannya apa? Alasannya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Begitu saja sebenarnya. Jadi mafsadahnya akan lebih besar dari kemaslahatannya. Maka kalau dalam kaidah usul fikih karena seperti itu ya sudah nggak bisa dilakukan, sehingga tul hukumnya atau lembaga-lembaga yang kemudian berhubungan dengan proses perkawinan di Indonesia tidak mensupport untuk itu, tidak mensupport untuk perkawinan beda agama, khususnya Islam ya, khususnya Islam tidak bisa. Nah, dasarnya tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, atau idzas tama'at al maslahah wal mafsadah faqudimatil mafsadah. Jika ada kemaslahatan dan kemafsadahan bergabung menjadi satu, yang didahulukan mafsadahnya. Nah, itu tadi didahulukan mafsadahnya daripada nanti di belakang terjadi banyak kemafsadahan, kemaslahatannya tidak seberapa, nanti ada percecokan dan sebagainya. Mending kemudian satu dzari'ah, ditutup pintu kemadorotannya biar orang tidak melakukan. Nah, itu dalam konteks undang-undang Indonesia. Meskipun misalnya kita bisa bertanya, loh kan ulama ada yang membolehkan. Ulama dulu ada yang membolehkan bahwa ulama mazhab misalnya bahwa asalkan laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab dan tidak musyrik ya, tidak musyrik, dia cuma ahlul kitab, maka boleh ya. Tapi kemudian kita dalam konteks hukum bernegara, ulama-ulama kita di Indonesia sudah beristihad bahwa madorotnya akan jauh lebih besar. Karena itu kemudian tidak diperbolehkan. Jadi karena dia memberikan madorot, memberikan mafsadah jauh lebih besar, maka sudah ditutup pintu itu untuk ke sana. Nah, ini sebenarnya untuk kemaslahatan kita semua juga. Nah, ini diskusi kita. Mudah-mudahan bisa diterima dan juga mudah-mudahan bisa dicerna oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.